Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, sedulur semuanya, saudara-saudara semua. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi dari Ustadz Danu. Kali ini tausiahnya akan membahas tentang sakit di dunia ini merupakan teguran kecil kalau kita banyak dosa, guys. Nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Ustadz Danu bagaimana sakit itu terjadi dan bagaimana biar cepat sembuh. Silakan disimak isi tausiahnya, monggo silakan. Di dalam Quran itu ada salah satu ayat yang menurut saya itu menakutkan ya, menurut saya itu menakutkan. Sebenarnya itu untuk umum. Jadi dalam surat As-Sajdah 21 itu kan diceritakan wala nutikannahum minal adabil adna dunnal adabil akbar la'allahum yarji'un. Nah, satu ayat ini dibagi menjadi dua menurut saya. Satu itu adalah, dan sungguh aku timpakan kepada mereka siksa kecil di dunia sebelum siksa besar di akhirat. Nah, kalau kita mau merenung ayat ini menggambarkan bahwa inilah gambaran bahwa Allah mengetahui dosa dari orang tersebut sehingga diberi ujian, diberi musibah dalam bentuk sakit. Sebelum siksa besar di akhirat, kalau orang itu di dunia sakit, dan sakit harus dikembalikan lagi pada ayat yang lain. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima termasuk sakit disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Berarti ini dosa. Kalau dosa orang yang sakit sebenarnya hanya mohon ampun. Itulah cara Allah sebenarnya. Itu cara Allah, orang itu hanya mohon ampun di titik mana? Kalau dia di mulutnya, ya mohon ampun ya Allah jika selama ini mulutku, bicaraku, kalimat-kalimat yang aku lakukan selalu menyakiti hati orang lain, selalu menyakiti orang tuaku, pasanganku, ampuni dosa-dosaku. Itu kalau mulut. Kalau otak, ya doa, ya Allah jika otakku sakit, pusing, gak sembuh-sembuh selama 3 tahun ini, jika itu disebabkan karena aku selalu suuzon, berpikir yang tidak baik, baik kepada pasanganku, baik kepada istriku atau suamiku, kepada orang tuaku, aku selalu suuzon. Jika itu dosa besar, ampuni. Itu kan jelas dijelaskan di dalam Quran. Sehingga ini harus menjadi tahu bahwa orang yang nanti di dunia sakit itu, menurut ayat As-Sajdah 21 ini, orang itu akan masuk neraka. Jadi jangan membicarakan orang ini non-muslim. Enggak, non-muslim itu udah langsung masuk. Yang inilah yang muslim sebenarnya. Gitu. Kalau memang yang muslim dengan ayat ini menolak, ya nggak apa-apa, silahkan menolak. Nggak ada masalah kok. Makanya kalimat berikutnya la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ada dua. Satu, kembali dalam Quran, atiullah. Yang kedua, yaitu menjalankan sunnah Rasul, wa atiur Rasul. Nah, ini harus difahami. Bagi orang muslim harus difahami betulan. Oh, berarti kita harus kembali ke jalan yang benar, yaitu Quran dan sunnah. Kembali ke jalan yang benar, makanya kalau sakit, tobatlah, jangan ulang. Agar nanti Allah yang memberikan kesembuhan. Kalau tidak yakin pada Allah, ya mana sakitnya bisa sembuh? Enggak. Nah, kalau ada orang sakit nggak perlu diobatin sembuh, ya itu dia memang diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala walaupun dia tidak berikhtiar. Terus itu juga dosanya diampuni? Belum. Oh, dia nggak pernah taubat kepada Allah Ta'ala, hanya memberikan pengampunan kesalahan aja. Nah, di sini kita ketahui bahwa kembali ke jalan Allah dan mengerjakan sunnah Rasul ini penting. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Sehingga kaki itu urusannya bagaimana, lutut. Umpamanya saya bilang, lutut saya sakit sudah 5 tahun nggak sembuh-sembuh. Sakitnya apa? Kemeng, apa cekut-cekut, apa sambil panas, tiga-tiganya. Nah, lutut ini dipergunakan untuk menggerakkan pergerakan kaki untuk mengangkat badan, tubuh badan ya.
Nah itu berarti sama seperti tanggung jawab dalam keluarga. Berarti lutut ini adalah dalam menjalankan tanggung jawab dalam keluarga itu ada kesalahan. Satu, tidak luas, kaku. Pasti buat gerak sakit semua, itu kaku dia. Jadi kalau nyuruh istri atau nyuruh suaminya harus ngikutin. Yang kedua, emosi. Kalau suami atau istrinya tidak mengikuti dia, marah. Dan itu dikerjakan terus menerus, berhari, bertahun dan puluhan tahun. Ya normal Allah itu memberikan ini, sehingga cairan yang di lututnya habis. Iya, kebakar sama makhluk yang memang Allah mengizinkan makhluk tersebut masuk. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, saya sering menangani kasus itu. Kalau beliau mau mengerti, mengerjakan, diberi kesembuhan cepat kok, sangat cepat sebenarnya. Hanya itu aja. Nah itu kan berarti benar, berarti penelitian saya tentang lutut kalau sakit berhubungan dalam mengatur rumah tangga ada kekakuan, emosi, marah, ego, titik gitu. Nah kalau itu dia mau ngerti, paham, kembali, kemudian minta maaf pada pasangannya, mulai langsung kelihatan enak kakinya, kemudian berangsur-angsur nanti diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala. Nah itu salah satu bahwa orang sakit ini memang disuruh taubat oleh Allah Ta'ala, dan banyak ayat yang menyuruh taubat itu. Nah kitanya sendiri aja yang merasa Islam sehingga merasa nggak pernah punya dosa, padahal kita tahu bahwa semua anak Adam itu adalah berdosa. Iya berdosa, tahu, tapi kita nggak mau mengakui.